kelas 5, halo kelas 6, apa kabarmu hari ini? Ibu Berli berharap kalian semua tetap dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang bugar. Nah, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, Ibu Berli mau ajak kita semua untuk berdevosi bersama-sama, untuk mengucapkan syukur kita kepada Tuhan untuk semua yang boleh Tuhan berikan kepada kita sampai hari ini. Nah, sebelum kita memulai, Ibu Berli kembali lagi ingatkan, duduk yang rapi, duduk yang manis, persiapkan Alkitabmu, siapkan hati dan pikiranmu, fokus hanya kepada Tuhan saja. Kalau sudah siap, kita akan mulai devosi kita hari ini. Mari bersama-sama kita bernyanyi lagu Bapa Ku Datang Padamu. Lagu ini mengingatkan kita untuk betapa kita bersyukur memiliki Tuhan yang selalu memberikan berkat-berkatnya kepada kita. Nah, saat mendengar lagu ini, Ibu Berli juga terharu. Ibu Berli mengingat kalian kelas 5, kelas 6, dan murid-murid Ibu yang lain di Sekolah Lentera Harapan Sangihe. Karena kalau biasanya lagu ini kita nyanyikan di kelas bersama-sama untuk memulai devosi pagi, sekarang kita mau bernyanyi masing-masing di rumah kita. Ketika mendengar ini, Ibu Berli sedih, sudah lama tidak melihat kelas 5, tidak melihat kelas 6. Tapi tidak apa-apa, kita tahu kalau apa yang kita lakukan selama ini untuk kebaikan kita juga, untuk menjaga kita tetap sehat, untuk membatasi bersentuhan atau berkontak fisik supaya penyebaran virus corona dapat kita atasi. Nah, sekarang mari bersama-sama kita nyanyikan lagu ini dari tempat kita masing-masing dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang betul-betul mau bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah, sekarang kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa buat kasih setia penyertaan-Mu yang tak pernah habis-habis dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan kami napas kehidupan dan kekuatan, kesehatan sampai saat ini. Kami sangat mengucap syukur Bapa. Tuhan, kami saat ini mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami satu persatu, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, sehingga firman-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kelas 6 dan kelas 5, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Ibu Berli mau ceritakan
sebuah kisah dulu, sebuah kisah yang menurut Ibu Berli menarik. Nah, judul ceritanya yang mau Ibu Berli ceritakan adalah Anak Penggembala dan Serigala. Nah, kalau Ibu Berli bacakan judul begitu, pasti beberapa dari kalian ada yang bilang, Ibu sudah pernah lihat atau Ibu sudah pernah baca. Nah, tidak apa-apa ya. Ibu Berli akan tetap ceritakan untuk anak-anak Ibu yang belum pernah mendengarkan cerita ini. Nah, seperti judul yang tadi Ibu Berli bacakan, yaitu Anak Penggembala dan Serigala. Nah, suatu hari ada seseorang yang sangat kaya tinggal di sebuah desa yang asri, yang sejuk. Nah, seseorang yang sangat kaya ini memiliki banyak sekali domba-domba. Nah, saking banyaknya domba-dombanya, seseorang yang kaya ini membutuhkan seorang gembala untuk mengawasi domba-dombanya. Nah, ia memilih satu orang anak dari desanya untuk menjadi penggembala domba-dombanya. Nah, dia memberi pesan kepada penggembala ini, kamu harus jaga dombaku baik-baik ya. Jaga, jangan sampai dicuri serigala, karena di desa itu masih banyak serigala yang berkeliaran, suka mencuri domba atau ternak-ternak yang lain. Nah, penggembala ini menjawab dengan semangat, iya tuan, saya akan menjaga domba-dombamu. Nah, suatu hari ketika dia sedang asyik menjaga domba-dombanya, dia sedang duduk di bawah pohon, dia berpikir, bosan sekali ini begini terus, hanya melihat domba-domba. Saya juga ingin bermain. Begitu akhirnya dia mencari ide. Kira-kira apa ya yang saya lakukan supaya ini sedikit menarik? Begitu. Penggembalanya berpikir begitu ya. Akhirnya dia punya ide. Kan tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu. Saya pura-pura saja teriak minta tolong ada serigala. Nah, akhirnya dia teriak minta tolong. Tolong, tolong, dia bilang begitu. Ada serigala, ada serigala. Akhirnya penduduk desa pun datang. Penduduk desa datang mau menolong penggembala tadi. Saat penduduk desa datang, ternyata apa yang terjadi? Tidak ada serigala. Domba-dombanya sedang baik-baik saja makan rumput. Akhirnya penduduk desa kesal sekali terhadap penggembala ini. Dan mereka kembali melakukan pekerjaan mereka. Anak penggembala ini tertawa terbahak-bahak karena dia merasa puas aksinya ini terlaksana dengan baik. Nah, selang beberapa jam dia bosan lagi. Dia kembali berpikir untuk melakukan hal yang tadi. Wah, tidak ada orang, tidak ada yang lihat saya ini. Akhirnya dia buat lagi ulahnya yang tadi. Dia teriak lagi minta tolong, 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 ada serigala, tolong bantu saya. Akhirnya penduduk desa bantu lagi. Penduduk desa berlari menuju penggembala untuk membantu penggembala. Tapi sama seperti yang pertama tadi, penggembala hanya tertawa terbahak-bahak karena sudah berhasil menipu warga desa. Seperti biasa warga desa pun kesal dan kembali melanjutkan aktivitasnya. Nah, untuk yang ketiga kalinya, penggembala melakukan hal itu lagi. Dia berteriak minta tolong, tapi kali ini dia minta tolong karena memang ada serigala yang sedang mengejar domba-dombanya. Serigala ini datang mengendap-endap dan menerkam salah satu domba dari orang kaya tadi yang sedang dijaga si penggembala ini. Karena si penggembala ini takut, akhirnya dia teriak minta tolong untuk mencari bantuan dari warga desa. Akhirnya dia teriak minta tolong, 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 ada serigala. Tapi warga desa tidak percaya lagi. Warga desa sudah tidak mau datang lagi untuk menolong karena warga desa berpikir kalau itu hanya main-mainannya saja. Warga desa berpikir itu hanya ulahnya saja untuk mengerjai warga desa. Akhirnya serigala berhasil mengambil domba-domba dari penggembala ini yang sedang dijaga penggembala. Dan saat orang kaya tadi yang punya domba-domba itu tahu kalau domba-dombanya habis dimakan serigala,
Dia marah sekali. Dia membentak anak kecil tadi. Kenapa kamu tidak bisa menjaga domba-dombaku dengan baik? Kenapa kamu tidak bisa menjaga dombaku dari kawanan serigala? Dia dimarahi, dihukum, dan dipecat. Dia tidak bisa lagi bekerja pada orang kaya sebagai penggembala domba-dombanya. Nah, dari cerita tadi kelas 6, ada yang mau Ibu Berli sampaikan kepada kelas 6 dan kelas 5. Tadi si penggembala melakukan hal itu karena dia melihat tidak ada orang yang sedang mengawasinya, sehingga dia bebas melakukan apa saja yang mau ia lakukan untuk memuaskan hatinya. Tadi seperti yang Ibu Berli ceritakan, dia bosan. Sehingga untuk memuaskan atau menghilangkan rasa bosannya, dia mencari cara, yaitu mengerjai masyarakat desa tadi, meminta tolong. Karena tidak ada yang melihat dia, jadi dia bebas melakukan apa saja. Nah, padahal kelas 6 dan kelas 5, seperti yang kita tahu, Tuhan melihat apapun yang kita kerjakan. Tuhan bisa lihat apa yang kamu kerjakan saat ini. Tuhan bisa lihat apa yang kita kerjakan kemarin dan hari-hari sebelumnya. Karena Tuhan itu maha melihat. Dia sangat berkuasa. Kalaupun misalnya kita bersembunyi di dalam satu ruangan, kita tutup semua jendelanya, kita tutup pintunya, kita matikan lampu, mungkin orang tuamu, teman-temanmu, kakak adikmu, atau keluargamu yang lain tidak bisa melihat kamu sedang bersembunyi di situ. Tapi Tuhan lihat. Seperti yang terdapat dalam pembacaan kita hari ini, mari kita buka bersama-sama. Ambil Alkitabmu dari kitab Amsal pasal 15. Amsal pasal 15 ayat 3. Amsal pasal 15 ayat 3, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Nah, mata Tuhan ada di mana-mana. Tuhan sedang mengawasi perbuatan yang kita lakukan, baik itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Jadi, apapun yang kamu lakukan saat ini, Tuhan sedang mengawasimu. Begitu juga Ibu Berli. Nah, kalau kita tahu nih, Tuhan Yesus sedang mengawasi kita. Meskipun kita bersembunyi, seperti yang Ibu bilang tadi, bersembunyi di sebuah kotak kecil yang hanya muatnya hanya kita sendiri saja, tapi Tuhan tetap tahu apa yang kita lakukan. Coba sekarang ingat-ingat apa yang kita lakukan selama ini. Misalnya, semasa kita melakukan home learning ini, guru-gurumu memberikan tugas, tapi kamu melakukannya dengan setengah hati. Misalnya Ibu Berli buat tugas dikerjakan jam 7 atau dikerjakan jam 8 gitu. Tapi kalian tunda, nanti saja, kan Ibu Berli tidak lihat. Hei, Ibu Berli memang tidak lihat, tapi Tuhan melihat apa yang sedang kamu lakukan. Atau Ibu Ika memberikan sumatif. Kalau sumatif kan tidak boleh lihat buku ya. Sumatif harus dilakukan secara jujur. Nah, tapi kamu bilang, sudah Jo, Ibu Ika tidak lihat. Tidak apa-apa kan Ibu Ika tidak lihat. Iya, Ibu Ika tidak lihat, tapi Tuhan melihat. Nah, Ibu ulangi lagi ya. Kita harus ingat, kita harus tahu bahwa Tuhan itu sedang mengawasi kita. Tuhan sedang memperhatikan. Oh, kelas 6 lagi ngapain ya? Oh, ternyata kelas 6 hari ini melakukan tugasnya dengan baik. Oh, ternyata kelas 5 juga begitu, melakukan tugas yang diberikan guru-guru dengan baik. Ya, coba biasanya bagaimana kita melakukan tugas-tugas kita selama home learning? Apakah kita melakukannya dengan sungguh-sungguh atau setengah hati? Karena tidak diawasi oleh Bapak Ibu guru. Misalnya Ibu Berli berikan tugas, tapi kamu merasa tidak perlu dikerjakan secara maksimal. Nanti saja, ditunda-tunda, nanti juga bisa. Karena Ibu Berli tidak lihat, jadi tidak apa-apa. Atau ketika kelas 5 diberikan sumatif oleh Bapak Alfred atau Ibu Ika,
Apakah kalian melakukannya dengan sungguh-sungguh? Apakah kalian melakukannya dengan sepenuh hati? Atau kalian mencuri-curi kesempatan, misalnya lihat buku karena kan Ibu Ika tidak lihat, atau bertanya karena kan Bapak Alfred tidak lihat. Nah, Bapak Alfred, Ibu Ika, Ibu Berli, atau Bapak Ibu guru yang lain memang tidak bisa melihatmu, tapi Tuhan melihatmu. Tuhan sedang melihatmu apapun yang kamu lakukan. Jadi, pesan Ibu, lakukanlah kegiatan atau lakukanlah aktivitasmu yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan buat Tuhan kita sedih karena kamu melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita harus bisa berusaha melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Karena semua yang kita lakukan itu Tuhan lihat. Apakah kamu mau Tuhan melihatmu melakukan hal-hal yang buruk? Apakah kamu mau Tuhan melihatmu tapi kamu sedang tidak menyenangkan hati Tuhan? Jadi pesan Ibu, ayo kita lakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang baik, apa yang buruk, semuanya sedang dilihat oleh Tuhan. Nah, seperti lagu sekolah minggu yang mungkin kalian sudah biasa menyanyikannya, mari kita bernyanyi bersama-sama, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, sekali lagi Ibu Berli mau ingatkan, mari kita belajar untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, hal-hal yang menyenangkan hati sesamamu. Karena Tuhan sedang melihat kita. Walaupun orang tuamu, teman-temanmu, Ibu Berli, Bapak Ibu gurumu yang lain tidak melihat, tapi ingat, Tuhan lihat. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa buat firman yang baru kami dengar. Kami diingatkan lagi Bapa bagaimana kami harus melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Meskipun kami sedang tidak dilihat oleh Bapak Ibu guru, meskipun kami sedang tidak dilihat oleh orang tua kami, tapi kami tahu Bapa bahwa Engkau sedang melihat kami, melihat apapun yang sedang kami lakukan Bapa. Sehingga Bapa Engkau bantu kami untuk mau belajar melakukan hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan semua aktivitas kami hari ini ke dalam tangan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Devosi kita selesai, terima kasih sudah mendengarkan dengan baik, sudah mengikutinya dengan baik. Selamat beraktivitas kelas 5 dan kelas 6. God bless you and I love you. Bye-bye.